Hai, Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa. Dilanjutkan dengan mempersiapkan perlengkapan belajar kalian. Bacalah dengan lancar dan percaya diri. Di kantor kelurahan, Siti sangat senang dapat sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Amati teks di kantor kelurahan. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Apakah saran itu bisa kamu lakukan dan berikan pendapatmu. Kalimat yang menunjukkan saran diantaranya adalah 1. Pak Lurah menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. 2. Beliau juga menyarankan agar setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Saran dari Pak Lurah tentunya bisa dilaksanakan karena menjaga lingkungan merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Lingkungan yang bersih dan hijau sangat baik untuk kesehatan. Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih. Akan tetapi, masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang, bukan? Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini? Bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Saluran air yang tertutup sampah tentu sangat mengganggu. Saluran air bukanlah tempat sampah, melainkan tempat mengalirnya air. Jika saluran air tersebut banyak digenangi sampah, maka air tidak dapat mengalir dengan lancar. Beberapa saran mengenai saluran air yang tertutup sampah antara lain sebagai berikut. 1. Warga masyarakat sebaiknya membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. 2. Sebaiknya setiap bulan sekali diadakan kegiatan gotong royong membersihkan saluran air. 3. Sebaiknya warga masyarakat mendaur ulang sampah sehingga tidak menambah jumlah sampah. 4. Setiap warga sebaiknya memiliki satu lubang sampah sehingga sampah tidak dibuang ke saluran air. Pohon-pohon yang tumbuh di lingkungan sekitar rumah menciptakan lingkungan bersih dan hijau. Namun saat ini banyak pohon yang ditebang untuk berbagai alasan. Penebangan pohon tentunya sangat memprihatinkan. Beberapa saran mengenai banyak pohon yang habis ditebang antara lain sebagai berikut. 1. Setiap warga sebaiknya tidak menebang pohon secara sembarangan. 2. Warga sebaiknya melakukan penanaman kembali tebang tanam daerah yang pohonnya telah ditebang. 3. Warga sebaiknya merawat pohon sehingga pohon-pohon terjaga kelestariannya. 4. Warga sebaiknya membuat dan melaksanakan program lingkungan hijau. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Tentukan jumlah bibit yang dimiliki Pak Lurah. Tentukan banyak bibit yang diterima setiap RT. Berlatihlah dengan menulis 5 kemungkinan. Banyaknya bibit di kelurahan dibagi banyak bibit untuk RT sama dengan banyak RT yang ditugaskan. Yang pertama, 950 dibagi 95 sama dengan 10. Lalu 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Selanjutnya 900 dibagi 90 sama dengan 10.
Selanjutnya 980 dibagi 98 sama dengan 10. Yang terakhir 920 dibagi 92 sama dengan 10. Buatlah cerita seperti teks di kantor kelurahan. Tentukan banyaknya RT, banyaknya bibit di kelurahan, dan banyaknya bibit yang diterima RT. Tulislah 5 kemungkinan. Lalu Bapak Ketua Rukun Warga 04 Desa Lumbir ingin melaksanakan program penghijauan di lingkungan wilayahnya. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon mahoni. Di wilayah RW 4 Desa Lumbir terdapat 8 RT. Beliau menugaskan 8 RT untuk menanam pohon mahoni. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Ketua RW? Berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Tentukan jumlah bibit yang dimiliki Pak Ketua RW. Tentukan banyak bibit yang diterima setiap RT. Berlatihlah dengan menulis 5 kemungkinan. Banyaknya bibit di kelurahan dibagi banyaknya bibit untuk RT sama dengan banyak RT yang ditugaskan, yaitu nomor 1, 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Yang kedua 880 dibagi 110 sama dengan 8. Yang ketiga 920 dibagi 115 sama dengan 8. Keempat 720 dibagi 90 sama dengan 8. Yang terakhir 960 dibagi 120 sama dengan 8. Siti dan teman-temannya sangat senang mendapat bibit pohon angsana. Mereka akan menanam bibit itu pada hari Sabtu. Mereka membuat topi untuk dikenakan pada saat menanam pohon angsana. Masih ingatkah kamu cara membuat topi? Sebutkan urutan membuat topi. 1. Ambil selembar kertas koran. 2. Lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. Ketiga, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. 4. Lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan. Kelima, bukalah kertas perlahan, lalu rapikan. Keenam, topi sudah siap dipakai. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Anak-anak hebat, sekarang buatlah topi seperti yang pernah kamu buat. Buatlah topi yang lebih kuat dan indah. Kamu dapat menggunakan kertas koran bekas atau karton manila. Terakhir, sediakan juga gunting dan lem untuk berkreasi. Oke, anak-anak hebat, selamat mencoba. Dan jangan lupa, selesai kalian belajar, berdoa, dan berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.